Selamat datang di ruang pencampuran obat sitostatika. Pada bagian ini kita akan memperkenalkan untuk tempat pencampuran obat sitostatika. Ini kita mau memasuki ruang pertama, di mana ruang ini adalah ruang penerimaan obat baik dari bangsal maupun dari rawat inap, sehingga petugas yang membawa akan menyerahkan di tempat ini, nanti akan diterima oleh petugas yang ada di bagian dalam. Untuk di tempat ini, di sana ada kulkas untuk penyimpanan obat-obat yang memang harus berada pada suhu 2-8 derajat Celcius. Mari kita masuk ke dalam. Untuk bagian selanjutnya adalah tempat untuk sandal, karena sandal yang dari rumah harus kita lepaskan dan kita ganti dengan sandal yang ada di bagian dalam. Untuk lantainya sendiri mulai dari awal tadi sudah memakai epoksi, sehingga saat masuk ini ada sampah untuk bekas pencampuran obat sitostatika. Untuk segala sampah itu berwarna ungu. Sebelum masuk kita disediakan dulu tempat cuci tangan, sehingga untuk masuk ke penyiapan maupun ke pencampuran obat sitostatika itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di tempat ini adalah eye wash dan body wash. Itu dipergunakan bagi teman-teman yang saat terjadi kecelakaan, baik terkena di mata maupun terkena badan, akan dibasuh di sini. Ini adalah salah satu keselamatan yang memang diperlukan. Nah, ini untuk baju yang non steril. Baju non steril ini dipakai untuk teman-teman yang berada di luar di bagian penyiapan, yang bukan berada di bagian steril. Nah, kita akan memasuki ruang penyiapan. Jadi di tempat ini akan disiapkan segala obat yang akan diproses, dicampur, direkonstitusi di dalam. Jadi yang teman-teman di bagian ini mulai dari bagian etiketing atau labeling sampai menyiapkan obat dan nanti finishing, pengecekan akhir obat setelah dicampur. Nah, ini ada Pak Ibnu yang sedang melakukan etiketing. Jadi pada proses ini kita harus memverifikasi resep lagi, baik dosisnya, jumlah obatnya. Nanti itu tugas kita sebagai apoteker, harus memverifikasi resep apakah itu sesuai dengan dosis lazim atau enggak. Kalau tidak, akan dikonsultasikan, dikonfirmasi dengan dokter. Nah, di bagian ini adalah ruang untuk penyimpanan obat-obat yang tidak berada di kulkas, jadi di suhu ruang di bawah 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah ruang pencampuran kita. Kita memiliki 3 mesin laminary airflow, semuanya adalah bertipe vertikal, yaitu untuk bagian HEPA-nya ada di atas. Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Oh ya, di bagian luar ini ada 2 passbox, satu untuk memasukkan obat dan satu untuk mengeluarkan obat. Jadi kenapa 2? Karena biar tidak terjadi obat yang sudah dicampur bertemu dengan obat yang belum dicampur. Jadi yang sebelah kiri ini untuk memasukkan, yang sebelah kanan itu digunakan untuk obat yang sudah jadi setelah selesai proses pencampuran. Nanti setelah keluar akan dicek lagi oleh teman kita yang di luar, sehingga harus ada double check. Selanjutnya kita akan memasuki ruang pencampuran obat sitostatika. Sebelum memasuki ruang pencampuran, kita akan melewati 2 ruang, yaitu satu ruang ganti baju dan ruang antara. Baru kita memasuki ruang pencampuran. Nah, di tempat ini kita berganti baju dengan baju yang steril, memakai masker rangkap 2 KPN95, memakai sarung tangan juga double, memakai shoe cover, memakai penutup kepala, memakai penutup mata atau Google. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ruang antara, di mana ruangan ini menghubungkan ruang ganti baju dengan ruang pencampuran. Nah, di sini terdapat 2 pintu yang tidak boleh dibuka bersamaan agar menjaga tekanan udara tiap ruangan. Nah, saat memasuki tempat pencampuran kita ada 3 mesin laminary airflow yang digunakan untuk pencampuran obat sitostatika.
Untuk mesin sendiri kita menggunakan laminar airflow vertikal di mana HEPA berada di bagian atas sehingga aliran udara akan mengalir dari atas ke bawah. Nah, ini berguna untuk keselamatan petugas karena udara dari mesin tidak akan bisa keluar. Nah, untuk ruangan sendiri kita juga menggunakan HEPA di mana HEPA ini berfungsi untuk menjaga kesterilan udara di dalam ruangan serta menjaga partikel yang ada di dalam ruangan sehingga ruangan layak untuk digunakan untuk pencampuran obat sitostatika. Nah, untuk lantainya sendiri kita bisa memakai vinil maupun epoksi, di mana vinil atau epoksi tersebut tidak akan menimbulkan celah, di mana celah itu bisa berguna untuk tumbuh kembang mikroba. Nah, untuk sudut ruangan kita juga menggunakan hospital tile di mana antara lantai dengan dinding itu melengkung. Hal ini untuk memudahkan bagi pembersihan. Nah, dari dalam kita juga melihat ada dua passbox juga, yang satu untuk memasukkan obat, yang satu untuk mengeluarkan obat ketika sudah jadi. Nah, nanti petugas akan mengambil dari passbox yang satu dan dilakukan pencampuran. Nanti setelah selesai dilakukan pencampuran akan melewati passbox yang satunya agar tidak terjadi benturan yang jadi. Nah, untuk mesinnya sendiri kita ada 3. Nah, ini bisa kita pakai secara bergantian di mana petugas bisa memilih. Nah, seperti ini ruang pencampuran di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sat. Nah, kita bisa melihat di bagian mesin ini HEPA-nya ada di atas. Di sini menyaring udara dengan efisiensi 99,9% sehingga jumlah partikel dan kesterilan udara di dalam mesin ini sudah terjaga. Nah, di bagian depan petugas di bagian bawah ini juga ada lubang-lubang di sini untuk menghisap udara. Jadi udara dari dalam mesin akan dihisap, begitu juga dari luar sehingga tidak ada udara yang dari dalam langsung terhirup oleh petugas maupun dari luar langsung masuk ke dalam untuk menjaga kesterilan. Untuk petugas yang ingin memasuki ruang penyiapan dan pencampuran, ini diwajibkan untuk mengganti alas kaki dengan alas kaki yang memang dikhususkan untuk di dalam, sehingga alas kaki yang dari rumah kita simpan dan kita berganti dengan alas kaki yang ada di dalam sehingga ketika ada partikel dari luar tidak akan masuk. Nah, sebelum memasuki ruangan penyiapan dan pencampuran, petugas harus mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, setelah mencuci tangan, petugas harus berganti pakaian. Untuk petugas yang di penyiapan, kita menggunakan baju yang non steril, sedangkan nanti untuk yang memasuki ruang pencampuran, kita harus berganti pakaian dengan pakaian yang steril. Nah, ini untuk melindungi petugas ketika nanti ada tumpahan atau apa sehingga tidak terkena baju yang dari rumah. Nah, setelah berganti pakaian, kita harus memakai sarung tangan untuk di penyiapan. Nah, untuk ruang penyiapan ini kita memakai sarung tangan hanya rangkap satu dan itu bisa menggunakan sarung tangan yang non steril. Jadi karena di luar ini bukan area yang steril, jadi memang untuk penyiapan obatnya tidak menggunakan sarung tangan yang steril. Untuk alurnya, nanti perawat akan mengecek kondisi umum pasien sebelum melakukan kemoterapi, dan apabila kondisi umum pasien itu memenuhi syarat untuk dilakukan kemoterapi, maka perawat akan memberikan permintaan pencampuran ke petugas yang ada di ruang pencampuran obat sitostatika. Nah, dari petugas ini akan memverifikasi resep, akan melihat kesesuaian dosis di setiap resep, dan apabila terjadi perbedaan antara resep dengan protokol maupun perbedaan dosis akan dilakukan konfirmasi ke dokter sehingga didapatkan jawaban yang tepat. Nah, setelah konfirmasi dilakukan dan obat memenuhi syarat, maka dilakukan
Setting obat, nanti untuk obat sitostatika kita memakai plastik warna hitam untuk melindungi obat dari cahaya. Nah, setelah dilakukan etiketing, nanti ada bagian untuk penyiapan. Nah, di bagian ini petugas akan menyiapkan obat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, dengan pelarut yang sesuai. Nanti obat yang akan tinggal mencampur sesuai dengan permintaan yang ada. Nah, di sini juga dicek kembali resep yang ada dengan jumlah obat, dengan dosisnya, apakah terjadi perbedaan, karena harus dilakukan double check oleh petugas yang berbeda. Nah, setelah dilakukan penyiapan, maka obat akan dimasukkan ke pasbox. Nah, untuk pasbox yang untuk memasukkan yang berada di sebelah kiri. Untuk petugas yang memasuki ruang pencampuran, kita memakai APD lengkap. APD-nya terdiri dari baju tahan air. Baju tahan air digunakan untuk melindungi petugas ketika terjadi cipratan saat pencampuran, maka obat tidak akan menembus pakaian ini. Petugas akan aman. Selain itu, kita memakai sarung tangan rangkap 2, sarung tangan steril non-powder. Selain itu, kita memakai penutup kaki atau shoe cover, penutup kepala, Google. Nanti untuk maskernya sendiri kita memakai masker rangkap 2 ditambah masker N95. Nah, pada kesempatan ini kita akan memakai sarung tangan. Untuk prosedur memakai sarung tangannya akan kita demonstrasikan. Untuk sarung tangan sendiri adalah sarung tangan yang free powder. Nah, saat kita membuka sarung tangan ini nanti ada dua bagian, yaitu yang bertuliskan L dan bertuliskan R. Yang bertuliskan R adalah untuk yang tangan kanan dan L yang untuk tangan kiri. Nah, saat kita buka itu sudah sesuai dengan arah kita. Nah, untuk pencampuran obat sitostatika itu kita memakai sarung tangan rangkap 2. Jadi kita mempersiapkan dulu 2 sarung tangan yang sama untuk right dan left, untuk tangan kanan dan tangan kiri. Nah, saat kita buka, kita pastikan bahwa bagian yang steril itu tidak boleh tersentuh. Nah, ini sesuai dengan tangan kanan, jempol dan jari-jari dan arah dari, jadi kita tidak usah membalik atau merubah posisinya karena itu sudah sesuai dengan arah tangan kita. Nah, saat mau memakai sarung tangan, posisi tangan itu sesuai. Nah, kita boleh memegang di bagian ini karena ini bagian yang tidak steril, yang bagian steril ada di bagian depan. Nah, kita memasukkan tangan. Nah, kita stop sampai di situ dulu. Nah, untuk bagian yang tangan kanan itu sudah steril. Nah, untuk bagian yang steril itu boleh kita memasukkan ke lengan lipatan, di dalam lipatan, karena bagian dalam lipatan itu bagian steril. Nah, itu di posisinya seperti itu. Nah, itu boleh kita pegang karena itu bagian yang steril, kita sudah memakai sarung tangan. Nah, setelah itu baru kita memasukkan tangan kita yang satunya. Nah, ketika sudah sarung tangan dua-duanya terpakai, itu sudah posisinya steril semua. Jadi kanan kiri, nah, kita boleh merapikan untuk sarung tangannya karena bagiannya sudah steril semua. Nah, kita merapikan lagi. Nah, kita bisa memastikan itu, kita bisa memasukkannya ke mindset kita. Nah, karena bagian sudah steril, jadi untuk terpegang tidak apa-apa yang bagian dalam, karena sama-sama sudah bagiannya sudah steril. Nah, saat posisi seperti ini, biasanya sarung tangan kita pakai untuk bagian terakhir, nanti saat masuk
kita menggunakan siku. Nah, ini sudah selesai untuk yang pemakaian sarung tangan yang steril. Saat di pencampuran sitostatika, untuk sarung tangan pertama itu kita masukkan ke dalam manset, posisinya akan di dalam, nanti sarung tangan yang kedua akan berada di posisi yang di luar lengan. Nah, kita mau mencoba untuk memasukkan sarung tangan yang steril yang kedua. Nah, sama posisinya juga sama, itu juga kita pegang di bagian yang tidak steril. Nah, ini kita bisa memasukkan, setelah kita memasukkan sarung tangan yang pertama, sama prosesnya seperti tadi. Nah, kita memasukkan sarung tangan yang kedua. Untuk sarung tangan yang kedua, sebenarnya kita sudah memakai sarung tangan yang pertama itu yang sudah steril. Jadi untuk sarung tangan kedua ini tidak ada masalah. Ketika kita memasukkan lebih mudah karena kita boleh menyentuh titik kritis. Nah, untuk sarung tangan yang kedua ini kita masukkan menutupi lengan baju kita. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa merapikan nanti setelah dua-duanya pas, kita bisa masuk. Setelah kita memakai sarung tangan, kita bisa masuk ke ruangan dan kita bisa mempersiapkan alatnya. Pertama kali kita membersihkan alatnya dengan cara mengusap dengan alkohol untuk arah usapannya dari dalam mesin ke arah luar. Itu juga dilakukan untuk dinding dari atas ke bawah. Nah, itu searah untuk pembersihan alatnya. Ini pembersihan dilakukan sebelum proses dan setelah selesai proses. Baik, sebelumnya kita mau mencoba untuk preparasi obat dengan siring. Nah, kita mempersiapkan siringnya. Untuk siring sendiri itu ada titik kritis, yaitu pada bagian piston dan bagian jarum. Dua titik kritis itu tidak boleh terpegang oleh petugas. Itu dikarenakan untuk satu spuit itu bisa digunakan untuk beberapa kali pemakaian untuk satu obat yang sama. Jadi tidak sekali buang, tetapi itu bisa kita pakai untuk beberapa kali. Nah, karena itu tidak boleh terpegang karena tadi untuk yang pistonnya itu akan keluar masuk di spuitnya. Sedangkan untuk yang jarumnya itu akan menusuk ke bagian plafonnya. Titik kritis itu tidak boleh terpegang. Nah, setelah kita membuka speknya, kita bisa mengganti dengan jarum. Biasanya kita memakai jarum ukuran 18G yang cukup besar karena volumenya juga cukup besar yang biasanya kita ambil. Nah, kita untuk membuka tutup jarumnya sendiri, satu tangan itu diam, yang gerak hanya tangan yang memegang spuit, yang memegang tutup itu diusahakan diam. Nah, untuk menutupnya juga seperti itu, jadi ujungnya kita masukkan dulu ke jarum, nanti baru kita tutup. Nah, kenapa tidak boleh dua-duanya tangan gerak? Karena ketika dua-dua tangan gerak, saling gerak, itu akan refleks. Biasanya kita akan refleks kembali lagi. Nah, itu resikonya adalah nanti tangan bisa tertusuk jarum. Makanya satu tangan diam, yang gerak hanya satu yang bagian sebelah kanan. Nah, kalau tidak seperti ini, biasanya refleks akan kembali, ya, akan tertusuk petugasnya. Baik, sekarang sebelum kita mulai, kita memasukkan obat terlebih dahulu ke dalam mesin laminar airflow. Sebelum memasukkan obat, kita menyemprot semua obat, alat, pelaput dengan alkohol. Nanti setelah semuanya disemprot, baru kita masukkan ke dalam mesin laminar airflow. Demikian juga tangan kita sebelum masuk ke mesin juga kita semprot dengan alkohol 70%. Ini untuk mendekontaminasi jika ada mikroba atau bakteri yang berasal dari luar. Nah, sebelum melakukan pencampuran, kita harus menswab seluruh permukaan karet, baik
file maupun plabot. Untuk arah swipe-nya searah. Nah, setelah itu kita juga harus melihat dosisnya. Kita mau mengambil berapa volumenya, kita harus melihat dulu etiket yang ada. Nah, ini untuk filenya juga kita swipe. Nah, kita juga harus memastikan dosisnya berapa, benar nggak file yang kita ambil. Nah, contohnya ini untuk kalsium folinat. Ini kita lihat tadi filenya sudah benar, kalsium folinat, dosisnya berapa. Karena nanti biasanya kita memasukkan pelabot itu bukan hanya satu pasien, jadi berapa pasien. Nah, kita harus melihat. Nah, setelah itu kita masukkan obatnya melewati dinding pelabot. Nah, seperti itu untuk kita memasukkan gantian satu persatu. Nah, untuk menghilangkan cairan di dalam spet juga kita harus biasakan untuk menutup. Kalau tidak, nanti akan terjadi cipratan dari dalam spet. Biasanya kita untuk di dalam itu tidak ada kalkulator yang dipakai untuk membantu petugas dalam pencampuran, jadi kita harus menghitung. uh, itu tugas kita sebagai pencampur, jadi kita harus hafal dosisnya berapa, konsentrasinya cairan berapa dalam satu file, nanti yang diambil harus berapa. Nah, itu yang harus kita pahami. Setelah selesai, kita harus memparafilm semuanya untuk melindungi pelabot agar tetap steril. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk melarutkan obat bentuknya serbuk. Jadi untuk obat sitostatika itu, beberapa obat itu masih dalam bentuk serbuk. Jadi kita harus melarutkan sesuai dengan pelarut yang sesuai. Ini contohnya adalah siklofosfamid. Dia masih dalam bentuk serbuk, ada dua sediaan, yaitu 200 mg dan 1 gram. Kita bisa melarutkannya dengan menggunakan NaCl 0,9%. Nah, ini seperti yang tadi untuk speednya. Nah, kita mengambil cairan untuk yang 200 ini, kita mengambil cairannya 10 ml untuk tiap filenya. Nah, kita ngambil cairan dari pelabot infusnya. Nah, kita ngambil cairannya sejumlah 10 ml untuk tiap file. Nah, setelah itu kita masukkan. Nah, untuk masukkan cairannya itu bisa dengan cara dipompa seperti ini. Jadi kita tekan sedikit, nanti cairan yang di spit akan masuk ke dalam file, dan ketika cairan sudah masuk ke dalam file, tekanan di dalam file akan meningkat sehingga udara yang ada di file akan naik ke spitnya. Jadi seperti itu. Nah, begitu selesai. Nah, seperti ini. Jadi ketika cairan masuk, itu akan terjadi udara yang dalam file akan naik ke spet, jadi seperti memompa. Jadi kita biarkan saja, kita tekan sedikit, kita lepaskan, tekan sedikit, lepaskan. Itu akan mempermudah kita dalam melarutkan. Nah, setelah itu kita juga harus melarutkan yang lain, jadi sesuai dengan dosisnya. Karena ini dosisnya sekitar 300, jadi kita harus melarutkan dengan yang lain juga. Nah, sama seperti yang tadi, kita harus melihat juga dosisnya. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Nah, karena speknya
ini bisa langsung, jadi kita menggunakan langsung satu spet 20 mili untuk 2 file, jadi sekalian untuk pencampurannya. Nah, sebelum kita spet, kita swipe dulu dengan alkohol searah saja. Nah, jadi tiap file harus benar-benar 10 mili. Nah, itu seperti itu kan. Nah, sip, sudah 10 mili, kita lepaskan. Itu ada udara yang dari file akan mengisi. Kalau kita tekan, itu biasanya nanti akan muncrat, jadi akan terjadi tumpahan. Nah, ini yang untuk selanjutnya, karena dosisnya sekitar 600, kita bisa menggunakan spotnya lagi. Nah, sama seperti tadi dengan cara memompa. Nah, itu kan ketika kita menekan, ada udara yang dari file, karena tekanannya tinggi, dia akan balik mengisi yang di spuitnya. Nah, ketika seperti itu tidak terjadi tumpahan, tetapi ketika kita menekan semuanya, tekanan di dalam file sangat tinggi, nah saat kita lepaskan, itu bisa muncrat. Nah, seperti itu. Kita nyampur pelarutnya. Nah, setelah larut, benar-benar larut, kita campurkan, kita mengambil cairannya. Sama, sebelum mengambil cairan kita harus men-swipe dulu. Kita mengambil cairan langsung. Untuk volume yang kecil, nah itu bisa dengan cara diambil langsung, atau nanti untuk yang large volume kita bisa juga memompa, nanti bisa kita lihat untuk yang large volume. Nah, dosisnya seperti itu pas. Biasanya kalau masih awal ini akan terasa berat, tapi ketika kita sudah terbiasa, ini kita bisa tahu kekuatan yang kita pakai untuk pengambilan cairannya itu. Nah, untuk ngambil cairan itu kita juga bisa ngambil udara dulu. Nanti begitu kita tarik, udara dalam spet akan mengisi ke file, sedangkan cairan yang di dalam file akan masuk ke dalam spet. Jadi nanti akan terjadi kesetimbangan, baru kita nyabut. Itu akan lebih ringan bagi petugas yang melakukan pencampuran. Nah, sama setelah selesai kita juga harus membersihkan pelabutnya, men-swipe dengan alkohol. Nah, di situ kita melakukan parafilm untuk melindungi agar steril. Preparasi selesai, kita melakukan pengambilan cairan dari file. Nah, untuk filenya sendiri kita masukkan ke dalam pelabut sesuai dengan volume tertentu. Nah, sebelum kita mengambil cairan, biasanya kita swipe untuk bagian yang akan kita tusuk dengan jarum. Nah, kita arah swipe-nya sekali saja. Nah, biasanya kita mau mengambil cairan, umpamanya kita mau mengambil cairan 20 mili, kita bisa menggunakan udara dengan volume kurang dari itu. Nah, jadi kalau 20 mili kita mengambil udaranya sekitar 17 atau 18. Nanti itu dilakukan agar mempermudah kita dalam pengambilan cairan. Kalau kita mau mengambil 10 mili, ya berarti kita mengambil udara kurang dari itu. Nah, posisinya 45 derajat, langsung kita tusuk. Nah, nanti
biasanya cairan kita ambil dulu, kita sedot, nanti begitu cairan dari file kita sedot, nanti tekanan di dalam file akan turun. Hal itu menyebabkan file akan menghisap udara yang dari spuit. Jadi seperti pompa, jadi naik turun seperti itu akan mempermudah petugasnya. Nah, umpamanya tadi kita mau mengambil 20 mili, kita ngambil udara 18, saat cairan di dalam file terambil 18 mili dan udara yang dari spuit itu masuk ke dalam file, itu akan terjadi titik kesetimbangan. Nah, berarti kita hanya tinggal mengambil 2 mili lagi yang sisanya. Nah, itu dilakukan. Kenapa tidak boleh lebih udaranya? Karena kita harus menjaga tekanan di dalam file itu negatif. Jadi ketika kita melepaskan spuit dari file itu, ketika tekanan di dalam filenya itu negatif, dia tidak akan muncrat. Nah, kalau terlalu tinggi tekanan di dalam file itu resiko muncrat terjadi. Nah, biasanya kita akan menemukan gelembung atau apa di dalam spuit. Kita harus menghilangkan gelembung itu dan memastikan lagi volumenya sudah tepat atau belum yang kita ambil. Nah, setelah kita bisa memastikan volume yang kita ambil itu tepat, kita bisa memasukkan cairan itu ke dalam pelapot. Untuk memasukkan itu, untuk cairan tertentu dia harus melewati dinding, karena ketika dia langsung masuk ke dalam pelapot biasanya akan timbul buih. Nah, kita biasanya melewatkan lewat dinding secara perlahan. Nah, setelah itu kita memastikan cairan yang ada di dalam spuit masuk semua. Nah, kita juga harus mengambil udara karena kita juga harus menjaga tekanan di dalam pelapot itu harus tetap negatif, sehingga pelapot tidak akan tekanannya terlalu tinggi. Kalau tekanan terlalu tinggi, nanti saat ditusuk oleh perawat dengan infus akan muncrat. Nah, setelah itu kita juga harus menswab lagi untuk bagian yang kita tusuk dan sekitarnya jika terjadi cipratan atau tumpahan dari obat sitostatika. Nah, setelah itu kita tutup dengan parafilm. Nah, ini untuk menjaga kesterilan untuk pelapotnya. Jadi saat transportasi ke bangsal itu kita bisa menjamin kondisinya tetap steril, sehingga nanti saat ditusuk oleh infus akan tetap steril juga. Nah, pada intinya untuk yang large volume seperti ini, jadi kita mengambil udara, nanti kita tarik, cairan akan masuk ke dalam spuit, seperti itu, nanti sampai cairan yang di dalam file akan habis dan masuk semua ke dalam spuit sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil cairan dari ampul. Nah, ampul sendiri itu ada dua jenis, yaitu yang pada lehernya ini ada garis melingkar. Kalau ada garis melingkar itu untuk arah patahannya bisa ke arah mana saja. Jadi arah patahannya bisa ke segala arah. Tetapi ada juga yang ada di atas lehernya itu ada titik. Nah, titik itu yang akan menjadi tempat arah patahan. Untuk mematahkan ampul sendiri itu harus menjauhi dari petugasnya. Nanti kita lihat kenapa. Nah, sebelum kita mematahkan ampul, kita harus menswab terlebih dahulu leher ampul. Nah, jadi kita harus menswab leher ampul searah saja. Jadi kalau di file itu pada karet ampulnya, kalau di ampul itu pada lehernya, searah saja. Nah, setelah kita swab dengan alkohol, nanti baru kita patahkan. Nah, untuk kita harus juga menghilangkan cairan yang berada di kepala ampulnya. Jadi ketika masih ada cairan yang ada di kepala ampul, kita harus mengurangi cairan tersebut.
Untuk menghilangkan cairan di kepala ampul bisa dengan cara memutar, atau kita bisa melakukan juga G-motion. Jadi membentuk huruf J untuk menghilangkan cairan yang ada di kepala ampulnya itu. Nah, setelah kita swab, kita lihat ini arah titiknya di mana. Ini bentuknya titik. Jika bentuknya titik, kita patahkan ke arah titiknya. Jadi kita menjauhi petugasnya. Kenapa menjauhi petugas? Karena untuk obat sitostatika itu kalau patahnya ke arah petugas nanti ditakutkan ada cipratan. Nah, seperti itu, kita arah patahannya menjauhi dari petugasnya. Nah, seperti itu. Nah, posisinya seperti itu. Jadi, nah, kita lihat arahnya sebelah mana. Nah, kita matahkan. Nah, untuk beberapa tempat itu masih memakai alas pelindung, tetapi untuk yang di pencampuran sitostatika itu diharapkan tidak memakai kasa ataupun pelindung lain untuk mematahkan, karena takutnya ada partikel yang terbawa oleh kasa atau yang lainnya. Nah, ini kenapa harus menjauhi petugas. Ketika kita ada cipratan dari ampul itu tidak terlihat, makanya arah patahannya menjauhi dari petugasnya. Itu untuk menjaga keselamatan petugas pencampuran. Nah, setelah itu untuk mengambil cairannya bentuknya seperti ini. Jadi eh, untuk ampulnya kita miringkan, nanti kita sedot ampulnya dengan menggunakan spuit. Nah, untuk yang jarum sendiri itu biasanya ada yang bagian lancip dan ada yang bagian miring. Nah, untuk pengambilan cairan dari ampul itu yang bagian miring itu berada di bawah, jadi yang runcing itu di atas. Jadi eh, hal ini dikarenakan agar lubang yang berada di miring itu akan menjangkau seluruh permukaan dari ampul, sehingga cairan yang dari ampul akan dapat terambil semua. Nah, sama seperti tadi, kita juga harus mengecek volumenya, kita harus menghilangkan udara dari spuitnya. Nah, tadi itu ada bagian runcing. Jadi yang bagian uh, runcing itu ada di atas, yang bagian lancip lancip di atas, yang bagian miringnya ada di bawah. Nah, yang seperti itu. Nah, kita bisa memasukkan cairannya ke plabot sesuai dengan dosis yang diminta dari resepnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan obat kemo dengan volume besar. Kita bisa menggunakan special device yaitu EcoFlux. Jadi untuk file dengan dosis yang semua masuk, contohnya ini cisplatin 50, ini masuk ke dalam plabot semuanya. Kita bisa memakai device yang seperti ini. Ini namanya EcoFlux. Jadi device ini digunakan untuk yang large volume. Nah, yang bagian satunya masuk ke plabot infus, yang satunya masuk ke file. Nah, seperti ini. Jadi yang satu ini masuk ke plabot, nanti yang satunya itu kita masukkan ke bagian ujung satunya. Nah, jadi setelah posisi seperti ini, nanti kita tinggal mengambil cairan dengan menekan, nanti cairan yang ada di file akan masuk seluruhnya ke dalam plabot. Nah, ini jika dosisnya pas satu file, itu kita bisa menggunakan device seperti ini. Jadi akan lebih mempercepat petugas dalam pencampuran obat sitostatika. Nah, seperti ini. Nanti setelah selesai, kita harus menswab lagi, baru kita parafilm lagi.
Nah, setelah dilakukan pencampuran obat, yang dilakukan selanjutnya adalah pengecekan obat. Pengecekan dilakukan oleh petugas yang berada di luar. Jadi petugas yang akan di luar akan membaca kembali resep dengan protokolnya, nanti disesuaikan dengan labot pencampuran. Nah, kita harus melihat juga kondisi cairan yang ada di dalam labot, apakah ada kristal atau ada sesuatu yang kurang jernih, atau mungkin ada juga koreng. Koreng yaitu karet yang yang masuk ke dalam labot. Nah, setelah semuanya dipastikan sesuai, nanti kita baru menelpon dari bangsal untuk mengambil obat yang sudah jadi. Nah, nanti dari bangsal perawatnya akan datang untuk mengambil obat. Nanti bisa dilihatlah kembali sudah sesuai atau belum, jumlah pasien yang melakukan pencampuran ada berapa, jumlah obat yang sudah jadi ada berapa, nanti bisa dilihat di sana. Nah, itu proses semuanya untuk pencampuran obat sitostatika dari awal sampai akhir, dari mulai resep diberikan ke kita hingga akhirnya obatnya jadi dan dibawa oleh petugas dari bangsal. Baik, terima kasih atas perhatiannya.